Coba deh kita pikirin bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya bikin hidup kita terasa penuh? Bukan cuma soal sukses atau bahagia ya, tapi benar-benar utuh. Nah, kali ini kita akan coba bongkar sebuah peta yang bisa jadi bakal mengubah total cara Anda melihat hidup. Kita mulai dari sebuah paradoks yang mungkin sering kita lihat. Bayangin deh, orang-orang super sukses yang kayaknya punya segalanya, tapi di balik itu semua, mereka justru berjuang melawan rasa hampa yang dalam banget. Aneh kan? Gimana mungkin orang yang punya segalanya justru merasa paling kosong? Jelas ada sesuatu yang kita lewatkan di sini. Kontrasnya tuh kelihatan banget. Di satu sisi, ada seniman yang pemikirannya dalam, sadar diri banget, bisa lihat dunia dengan cara yang unik, tapi kok ngerasa hidupnya hampa. Nah, di sisi lain, bayangin seorang ayah di desa. Mungkin sekolahnya nggak tinggi, kerjanya juga biasa aja. Tapi setiap pagi dia bangun dengan satu alasan yang super kuat, keluarganya. Kekuatan tujuannya itu luar biasa. Selama ini, buat ngertiin fenomena tadi, kita tuh sering banget ngandelin semacam peta kehidupan. Tapi, disinilah masalahnya. Peta yang kita pegang itu ternyata nggak lengkap. Peta itu datar, cuma punya 2 dimensi. Jadi, apa aja sih isi peta tradisional yang datar ini? Pertama ada sumbu X, yaitu makna. Nah, ini adalah arah kita. Apa sih tujuan hidup yang mau kita kejar? Kompas hidup kita nunjuk kemana? Terus ada sumbu Y, yaitu kesadaran. Anggap aja ini kedalaman kita, seberapa jauh kita kenal sama diri sendiri. Waktu 2 sumbu ini kita gabungin, muncullah 4 kuadran atau zona kehidupan. Ada tuh yang ngerasa pasif dan bingung, karena kedalaman dan arahnya sama-sama rendah. Di ujung lainnya, ada yang ngerasa utuh dan terintegrasi, karena keduanya tinggi. Mungkin Anda bisa ngenalin diri sendiri atau orang lain di salah satu zona ini kan? Tapi, disinilah letak masalahnya. Bahkan buat orang yang ada di zona paling ideal, yaitu punya kesadaran tinggi dan makna hidup yang jelas, peta ini gagal ngejelasin satu perasaan yang aneh, perasaan mandek. Kok bisa orang yang pinter dan punya tujuan jelas malah ngerasa kayak kejebak, nggak bisa maju? Jawabannya sebenarnya simpel tapi dalam banget. Karena kita selama ini ngelihat peta yang datar untuk sebuah pengalaman hidup yang sebenarnya 3 dimensi. Ada satu sumbu lagi yang kita lupain. Nah, ini dia potongan yang hilang itu. Dimensi ketiga, sumbu Z, yaitu kebutuhan. Anggap aja ini tuh mesinnya, bahan bakarnya hidup kita. Tanpa energi dari kebutuhan ini, mobil secanggih apapun nggak bakal bisa jalan kan? Ini adalah dorongan dasar yang bikin kita mau bergerak dan bertindak. Kebutuhan ini tuh biasanya berevolusi. Mulai dari yang paling dasar banget, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Terus naik ke kebutuhan untuk merasa berarti, untuk dilihat dan diakui, lalu kita mencari koneksi lewat cinta dan kepedulian. Dan puncaknya adalah dorongan buat terus bertumbuh dan mencapai potensi terbaik kita. Jadi waktu kita tambahin sumbu Z ini, peta kita nggak lagi datar. Akhirnya kita dapat peta hidup XYZ, sebuah sistem koordinat 3 dimensi yang jauh lebih lengkap buat memahami perilaku kita sebagai manusia. Jadi poin utamanya gini, pengalaman hidup kita sehari-hari itu pada dasarnya adalah sebuah titik di koordinat 3 sumbu ini. Seberapa dalam kesadaran kita, seberapa jelas arah tujuan kita, dan seberapa kuat energi atau dorongan dari dalam diri kita. Dan disinilah bagian kerennya. Dengan 3 koordinat ini, kita bisa mulai ngebaca pola perilaku. Kombinasi yang beda-beda dari kedalaman, arah, dan energi ini bakal menciptakan tipe orang yang berbeda dengan kecenderungan bertindak yang khas. Coba kita lihat gimana kombinasi ini bekerja. Kalau ketiga sumbunya rendah semua, hasilnya ya hidup yang pasif, jalan di tempat aja. Sebaliknya, kalau ketiganya tinggi dan seimbang, nah kita mencapai kondisi yang kita sebut terintegrasi dan optimal. Yuk kita lihat beberapa contoh yang lebih spesifik. Contohnya, ada orang yang energinya gede banget, sumbu Z-nya tinggi, tapi kesadarannya dangkal, dan arah hidupnya nggak jelas. Nah, orang ini cenderung akan impulsif, semua tindakannya digerakkan oleh ego. Energinya banyak, tapi berantakan, dan cuma reaktif sama keadaan. Atau kita lihat kebalikannya, orangnya punya wawasan yang dalam banget, tujuannya juga mulia, sumbu X dan Y-nya tinggi. Tapi, energinya, sumbu Z-nya rendah. Hasilnya apa? Kita sebut dia idealis tanpa tindakan. Dia punya semua ide cemerlang di kepalanya, tahu persis apa yang harus dilakuin, tapi nggak ada gerak sama sekali, terjebak di dunia teori. Jadi, ini dia inti dari semuanya. Hidup yang utuh itu bukan soal memaksimalkan satu sumbu aja. Bukan cuma soal jadi orang paling sadar atau punya tujuan paling hebat. Kuncinya adalah menyelaraskan ketiganya. Kesadaran yang dalam, arah yang jelas, dan energi yang cukup buat benar-benar melangkah. Semuanya balik lagi ke 3 koordinat yang simpel tapi sangat kuat ini. Kesadaran,
makna, dan kebutuhan. Ketiganya ini bersama-sama yang membentuk realitas dari pengalaman hidup kita saat ini. Oke, sekarang giliran Anda. Saya mau Anda coba berhenti sejenak dan jujur tanya ke diri sendiri. Kalau mempertimbangkan kesadaran Anda, arah hidup Anda, dan energi Anda saat ini, kira-kira apa ya koordinat Anda? Di mana posisi Anda di peta 3 dimensi ini? Karena mengetahui titik awal Anda adalah langkah pertama untuk bisa merancang perjalanan menuju kehidupan yang lebih utuh dan penuh makna.